Selamat datang di channel Motivasi Diri. Motivasi Diri mempersembahkan 10 alasan mengapa kamu tidak suka berada di sekitar orang-orang. Apakah kamu lebih suka menghabiskan sebagian besar waktumu untuk menyendiri dan merasa lebih bahagia di saat kamu tidak berada di sekitar orang-orang? Jika iya, maka ketahuilah kalau kamu tidak sendirian. Tetapi, pernahkah terlintas di pikiranmu, mengapa kamu merasa demikian? Sebenarnya, ada sejumlah alasan yang dapat menjelaskan mengapa kamu lebih memilih untuk menghindari situasi sosial, dan beberapa di antaranya mungkin akan membuatmu terkejut. Jadi, tanpa basa-basi lagi, berikut adalah 10 dari alasan tersebut. Nomor 1, introversi. Pernahkah kamu, atau mungkin, seringkah kamu diberitahu orang lain bahwa kamu harus lebih sering keluar rumah dan bersosialisasi dengan teman-temanmu? Jika demikian, maka kemungkinan besar kamu adalah seseorang dengan tipe kepribadian introvert. Perlu diketahui bahwa individu yang memiliki tipe kepribadian tersebut tidak mengidap sebuah penyakit atau kelainan, tetapi mereka pada dasarnya memang kurang suka berada di lingkungan yang ramai. Introvert sering dianggap pemalu karena sifat mereka yang kalem dan pendiam, tetapi itu tidaklah selalu benar. Mereka hanya kurang senang berinteraksi dengan orang lain, dan mereka mengisi ulang energi mereka dengan cara menyendiri. Tidak seperti ekstrovert yang harus berada di keramaian untuk memulihkan energi mereka, introvert menjadi lelah ketika mereka berada di sekitar orang-orang. Mereka menikmati percakapan yang bermakna dengan sahabat dekat atau anggota keluarga mereka, dan merasa sulit untuk terlibat di dalam kelompok sosial yang besar. Itulah alasan mengapa sangat penting bagi introvert untuk beristirahat dari bersosialisasi, karena mereka membutuhkan ruang untuk mengisi ulang energi mereka. Nomor 2, sensitivitas yang berlebihan terhadap lingkungan sekitar. Orang yang sangat sensitif memiliki sifat yang disebut sebagai sensitivitas pemrosesan sensorik, di mana mereka mengalami reaksi yang kuat terhadap rangsangan eksternal yang membuat mereka kesulitan dalam menjalani kehidupan sosial. Jika kamu adalah individu yang sangat sensitif, kamu mungkin akan merasa tidak nyaman saat berada di sekitar orang lain, karena sulit bagimu untuk memfokuskan perhatianmu kepada percakapan yang sedang berlangsung di saat ada begitu banyak hal yang terjadi di sekelilingmu. Kamu mudah terganggu oleh bunyi-bunyi keras, lampu-lampu terang, dan gampang terdistraksi, bahkan oleh hal-hal kecil, seperti melihat terlalu banyak warna, mencium bau yang menyengat, atau mendengar suara orang yang sedang mengunyah. Kamu merasa kalau kamu membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses informasi, dan kamu sering merasa kesal ketika orang lain tidak memperhatikan hal-hal yang kamu perhatikan. Perlu diingat bahwa sensitivitas pemrosesan sensorik adalah suatu hal yang nyata, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu hilangkan begitu saja. Nomor 3, tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata. Jika kamu memiliki tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata, maka kemungkinan besar kamu bukanlah orang biasa, melainkan kamu adalah seorang pemikir rasional dan selalu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan segala sesuatu. Sementara orang lain sibuk memainkan handphone mereka atau melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, kamu menghabiskan waktumu untuk berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan kewajibanmu. Kamu tidak suka terlibat di dalam percakapan kecil yang tidak bermakna, karena kamu merasa kalau itu hanya akan membuang-buang waktumu. Sebaliknya, kamu ingin memiliki pembicaraan yang berbobot yang membahas tentang ide-ide besar, ilmu pengetahuan, pengembangan diri, dan topik-topik positif lainnya dengan individu-individu yang mempunyai pola pikir yang sama denganmu. Intinya, kamu tidak suka berada di sekitar orang-orang karena kamu menganggap bahwa kebanyakan dari mereka itu membosankan, baik dari apa yang mereka bicarakan hingga apa yang mereka lakukan. Nomor 4, kondisi kesehatan mental tertentu. Kondisi kesehatan mental tertentu dapat membuatmu merasa kesulitan untuk berada di sekitar orang-orang. Misalnya, depresi dapat menyebabkanmu merasa lelah, sedih, mudah tersinggung, dan kehilangan motivasi, yang pada akhirnya membuatmu menjadi tidak menikmati hidup. Lalu, gangguan kecemasan sosial menyulitkanmu untuk berinteraksi dengan orang lain, karena kamu mungkin merasa malu, takut dihakimi, atau mudah gugup saat berada di keramaian.
Selain itu, gangguan kepribadian menghindar membuatmu merasa kesusahan untuk menjalin hubungan dengan orang lain karena kamu merasa rendah diri atau tidak cukup baik. Pokoknya, kondisi-kondisi mental tersebut dapat menyebabkan seseorang untuk sepenuhnya menghindari situasi sosial. Nomor 5, merasa rendah diri dan kurang percaya diri. Salah satu alasan utama mengapa seseorang tidak suka berada di lingkungan sosial adalah karena mereka merasa bahwa mereka tidak dapat memenuhi ekspektasi orang lain. Mereka merasa bahwa diri mereka itu tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup menarik untuk bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang mereka, dan merasa bahwa mereka akan dihakimi karena kekurangan-kekurangan yang mereka miliki. Perlu diingat, kalau kamu tidak nyaman dengan dirimu sendiri, maka kamu akan kesulitan untuk menjadi percaya diri saat kamu berada di sekitar orang-orang. Jika kamu terus-menerus merasa rendah diri, kamu akan menghambat pertumbuhan karirmu dan akan kesulitan dalam mewujudkan impianmu. Kalau kamu yang sekarang sedang menonton video ini mengalami hal-hal seperti demikian, mungkin sudah waktunya bagimu untuk mengikuti terapi dan konseling psikologi. Melakukan itu dapat membantumu merasa lebih baik tentang dirimu sendiri sehingga kamu mampu menjalin ikatan pertemanan dan membangun hubungan positif dengan sesamamu. Nomor 6, kemampuan bersosialisasi yang kurang baik. Mungkin ini merupakan alasan lainnya mengapa kamu tidak suka berada di sekitar orang-orang. Jika kamu memiliki kemampuan bersosialisasi yang kurang baik, maka kamu mungkin tidak mampu untuk membangun hubungan pertemanan dan mempertahankannya. Kamu juga akan mengalami kesulitan dalam menjadi terhubung dengan orang lain dan mungkin tidak mampu berkomunikasi secara efektif. Ketika kamu mencoba untuk berbicara, kamu terkesan canggung, dan bahkan orang-orang bisa saja menganggapmu sebagai pribadi yang kasar dan tidak peka. Perlu diketahui bahwa ada beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Mungkin kamu tumbuh besar di rumah di mana kedua orang tuamu selalu bertengkar, atau mungkin mereka hampir tidak pernah berbicara satu sama lain, sehingga kamu tidak pernah tahu bagaimana cara untuk memulai percakapan atau mengekspresikan perasaanmu. Kabar baiknya adalah kemampuan bersosialisasi bisa dipelajari dan diasah, hanya saja itu membutuhkan kesabaran dan latihan yang konsisten. Nomor 7, penghindaran sosial akibat stres. Stres dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk ketegangan mental atau emosional yang diakibatkan oleh keadaan yang menyulitkan dan memberatkan batin. Ketika kamu merasa bahwa hidupmu terlalu sibuk dan melelahkan, wajar saja kalau kamu ingin menjauhkan dirimu dari orang lain, bahkan jika orang tersebut adalah orang yang kamu cintai sekalipun. Tetapi, meskipun ada kalanya hal itu boleh untuk dilakukan, seperti saat kamu membutuhkan waktu untuk menyendiri setelah menjalani hari yang melelahkan, itu bisa saja menjadi sebuah kebiasaan. Faktanya, perilaku penghindaran sosial seperti ini dapat menyebabkan masalah yang besar dalam jangka panjang. Jika kamu tidak berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan mereka yang dekat denganmu, maka hubunganmu dengan mereka akan mulai mirenggang dan kamu akan lebih sering merasa kesepian. Memang, meluangkan waktu untuk menyendiri mungkin merupakan solusi termudah yang dapat kamu lakukan untuk menenangkan dirimu, tetapi janganlah terlalu sering melakukannya. Nomor 8, pengalaman traumatik. Jika kamu pernah mengalami kejadian atau pengalaman traumatik, maka kemungkinan besar kamu akan mengidap gangguan stres pasca trauma, atau yang biasa dikenal sebagai PTSD. Gangguan tersebut dapat membuatmu merasa terisolasi dan sulit untuk berada di sekitar orang-orang. Kamu telah melewati masa-masa yang menyedihkan di masa lalu dan tidak ingin merasakannya kembali. Mungkin kamu pernah dikucilkan orang-orang ketika kamu masih kecil, atau dihina karena berat badanmu yang berlebihan. Apapun masalahnya, ketahuilah bahwa ada cara untuk mengatasi gangguan stres pasca trauma yang kamu alami dengan cara melakukan terapi perilaku kognitif. Nomor 9, takut menjadi terbuka kepada orang lain. Untuk membangun hubungan yang erat dengan orang lain,
seseorang harus menjadi terbuka dengan sesamanya, dan hal ini bisa menakutkan bagi beberapa individu. Kamu mungkin takut membuka dirimu kepada orang lain karena kamu khawatir kalau mereka akan menolakmu setelah kamu menunjukkan sifat aslimu yang sebenarnya, atau mungkin jauh di lubuk hatimu, kamu merasa tidak pantas untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang lain. Memang, adalah hal yang wajar jika kamu ingin melindungi dirimu sendiri dari rasa sakit hati dan perasaan kecewa yang mungkin saja terjadi di saat kamu membuka dirimu kepada orang lain. Tetapi, ketika rasa takutmu akan keterbukaan begitu besar sampai-sampai kamu sepenuhnya menghindari seluruh situasi sosial, itu akan mulai menahan dirimu dari mencari teman atau pasangan. Perlu diingat bahwa, berada di sekitar orang lain, bukan berarti kalau kamu harus memberitahu mereka segalanya tentang dirimu sendiri. Kamu masih bisa menikmati kebersamaan dengan mereka, tanpa perlu mengungkapkan hal-hal yang bersifat rahasia, atau terlalu personal. Nomor 10, sulit mempercayai orang lain. Sulit untuk berada di sekitar orang-orang, di saat kamu tidak mempercayai mereka. Kamu mungkin berpikir kalau mereka akan menyakitimu, menggunakan kelemahanmu, untuk menyerangmu, atau memanfaatkanmu. Jika kamu sekarang kesulitan mempercayai orang lain, maka kemungkinan besar itu disebabkan oleh pengalaman pahit di masa lalumu, di mana seseorang mengecewakan atau mengkhianati kepercayaanmu. Mereka mungkin berbohong kepadamu, tidak menghormati perasaanmu, menusukmu dari belakang, atau melakukan hal-hal lain yang meninggalkan luka yang membekas di hatimu. Tetapi, meskipun demikian, itu bukan berarti kalau kamu harus sepenuhnya menyerah dalam mempercayai orang lain. Kalau kamu sebelumnya pernah merasa sakit hati karena seseorang, misalnya, memanfaatkan kebaikanmu, janganlah biarkan hal tersebut menghentikanmu untuk membuka hatimu lagi, hanya karena ada yang pernah menyakitimu di masa lalu. Bukan berarti, setiap orang baru yang kamu temui juga akan melakukan hal yang sama. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya ini. Terima kasih telah menonton.